Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Nur Septiani, kelas 9A, akan menjelaskan IPA bab 5 Teknologi Ramah Lingkungan. Teknologi ramah lingkungan dapat diaplikasikan di banyak bidang, diantaranya adalah bidang energi, transportasi, lingkungan, dan industri. Bidang energi, biofuel, bahan bakar alternatif dari bahan organik atau tumbuhan, contohnya etanol dan biodiesel. Biogas, bahan bakar alternatif yang diperoleh dari proses fermentasi bahan organik dengan bantuan bakteri. Anaerob, bakteri yang hidup di lingkungan tanpa oksigen sel surya. Alat untuk mengubah energi cahaya matahari jadi listrik. PLTA, pembangkit listrik tenaga air, alat yang mengubah energi dari air jadi listrik dengan cara membendung sungai besar untuk jadi tempat penampung air. Pembangkit listrik samudra, memanfaatkan energi pasang surut, energi tidak, energi gelombang laut, dan energi panas laut. Wind power, pembangkit listrik tenaga air yang terdiri dari pembangkit yang dibangun di daratan dan di pantai. Geothermal merupakan panas bumi yang dapat digunakan sebagai energi untuk menghasilkan listrik serta membandingkan atau memanaskan bangunan. Bidang transportasi, hydrogen fuel, kendaraan dengan bahan bakar hidrogen. Pada kendaraan tersebut terpasang alat yang mampu mengubah energi kimia dari hidrogen jadi energi mekanik. Mobil tenaga surya, mobil dengan energi utama berasal dari sinar matahari. Mobil elektrik, mobil listrik yang menggunakan listrik yang tersimpan pada baterai. Bidang lingkungan, biopori, biopori atau teknologi lubang resapan merupakan teknik untuk membuat resapan air hujan. Fitormediasi, penggunaan tumbuhan untuk menghilangkan, memindahkan, menstabilasikan untuk menghasilkan bahan pencemar dari senyawa organik atau anorganik. Contoh tumbuhan yang dapat digunakan adalah bunga matahari, sawi, eceng gondok. Composting toilet, toilet kering yang menggunakan proses anaerob dalam menghancurkan feses manusia. Pemurnian air bertujuan untuk menghasilkan air yang dapat digunakan untuk tujuan tertentu dengan menghilangkan zat kimia, kontaminasi biologis, serta partikel dalam air. Pemurnian air memiliki beberapa jenis mulai dari cara fisika, kimia, dan biologis. Fisika adalah teknik filtrasi atau penyaringan sedimen melalui pengendapan atau penyulingan. Sedangkan secara kimia, pemberian klorin, penyinaran dengan sinar UV, serta pemberian karbon aktif dapat dilakukan untuk memurnikan air. Terakhir, secara biologis, pemurnian air dapat dilakukan dengan penggunaan tumbuhan eceng gondok. Bidang industri, biopulping, teknologi pelapukan yang terinspirasi dari proses pelapukan kayu oleh mikroorganisme. Proses ini dilakukan secara alami dengan mikroba dan jamur, sehingga sampahnya akan diserap kembali oleh alam. Teknologi yang tidak ramah lingkungan, pengolahan minyak bumi. Walaupun minyak bumi memiliki banyak manfaat dan dapat diolah sebagai bahan baku, aspal, pipik, solar, dan sebagainya. Namun, dalam pengambilannya harus dilakukan pengoboran yang sangat tidak ramah lingkungan. Pengolahan batu bara, sama seperti minyak bumi, batu bara merupakan bahan bakar fosil yang berasal dari tanaman yang telah terkubur 300-400 tahun lalu. Penggunaan batu bara dapat merusak tambang serta mencemari air dan udara. Perilaku hemat energi dalam keseharian, membudayakan penggunaan sepeda atau jalan kaki untuk sehari-hari, mematikan lampu saat tidur atau di siang hari, memilih peralatan hemat energi, menggunakan air secukupnya, tidak membuang-buang kertas. Demikian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.